Ibu, ibu. Jadi kalau Ahilman tanya, tolong jawab ya. Siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Karena pertemuan ini ditakdirkan dan diizinkan oleh Allah, maka bersihkan hati kita, luruskan niat kita bahwa kajian kita pagi ini harus membuat kita semakin dekat dengan Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi mohon izin, mohon maaf ya. Jangan niat datang ke sini hanya ketemu sama Ustadz Hilman. Setuju? Bunda, teteh sayang, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Kamis. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari apa? Hari Kamis. Makin berharap kepada manusia pasti makin sakit hati. Betul apa betul? Iya apa iya? Jika ingin bahagia cukup berharapnya sama siapa? Karena mohon maaf, manusia sering menyakiti kita, betul? Manusia sering mengecewakan kita, iya. Tapi ada yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapa itu? Ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa itu? Allah. Maka mohon izin, mohon maaf, pastikan langkah kita ke masjid ini, duduknya kita di masjid ini, berkumpulnya kita di masjid ini harus menjadikan kita makin taat dan dekat kepada siapa? Allah. Maka tolong sama-sama kita bacakan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi agar doa ini menjadikan setiap amalan kita agar ditujukan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aa sekali, Bunda teteh satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ulangi ya, ini doa agar setiap amalan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aa sekali, Bunda teteh sekali. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami bermohon kepadamu, ridhoka ridhomu, wal jannah dan surga, wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika dari siksamu, wan nar dan api nerakamu. Bunda, teteh sayang, ingat ya, pastikan setiap aktivitas kehidupan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah dan surganya Allah. Yang hadir pagi ini mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Coba biar lebih semangat. Siapa di sini yang ingin masuk surga, angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Masih ada yang begini. Si Ganu Haroream nggak jawab teh. Yang lebih semangat atuh. Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah lebih semangat. Siapa di sini yang ingin masuk surga? Siapa di sini yang ingin masuk surganya surga Firdaus? Siapa di sini yang ingin masuk surganya sekeluarga? Terakhir,
Siapa di sini yang ingin masuk surganya sekarang? Ditanya sekarang mah ngahulang semuanya juga ya, Masya Allah. Ustadz doakan, doain, mudah-mudahan semua yang hadir nanti masuk surga, amin. Amin. Maka jika ingin masuk surga, sibukkanlah diri kita dengan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, betul? Banyak bersyukur, banyak bersabar, sibuk dengan beramal soleh, setuju? Insya Allah itu akan jadi kebaikan untuk kita, setuju? Sepakat? Coba biar lebih semangat lagi, angkat tangan kanan kita boleh? Oke, simpan di pundak sahabat kita yang sebelah kanan boleh? Oke, tenang. Ahilman akan mengucapkan beberapa kalimat, ibu tolong ikuti, setuju? Yang keras ucapannya, bukan tepukannya. Jangan, yang keras itu apa? Ucapannya. Siap? Ikuti ya, bismillah. Sahabatku, besti-besti, alhamdulillah. Pagi ini kita semua bisa hadir di kajian bersama Ustadz Hilman. Besti-besti, mulai hari ini hidup kita harus lebih bahagia, harus lebih baik. Besti-besti, mulai hari ini perbanyak bersyukur. Besti-besti, jangan gelisah, jangan galau, tenang saja, ada Allah. Besti-besti, kalau saya lagi ngomong, lihat saya atuh. Besti-besti, saya doakan suatu saat nanti kita kumpul lagi di surga seperti ini. Janji ya, bener ya, janji ya, nanti kita kumpul lagi di surga. Amin. Angkat tangan kirinya boleh gantian, pindah ke sahabat kiri kita segantian. Ikuti kata-kata Ahilman. Bismillah. Sahabatku, besti-besti, alhamdulillah, saya senang banget hari ini bisa hadir di kajian Masjid An-Nabawi. Besti-besti, biasanya kamu yang galau, yang gelisah, mulai hari ini jangan galau, jangan gelisah, tenang saja, ada Allah. Yang sudah berlalu buanglah pada tempatnya. Besti-besti, kalau aku lagi ngomong senyum atuh, cemberut wae. Besti-besti, janji ya, nanti kita kumpul lagi di surga seperti hari ini. Kalau nanti kamu masuk surga, panggil nama saya, sebut nama saya, cari saya. Saya berharap kita bersahabat lagi sampai di surga. Janji ya, bener ya. Salaman kiri dan kanannya sekarang, salaman, janji.
Coba Ustadz mau tanya, hatinya enak atau tidak? Tenang atau tidak? Berarti mohon izin, mohon maaf. Biasanya yang membuat hidup kita tidak bahagia itu bukan karena keadaannya, betul? Tapi yang mengizinkan hidup kita tidak bahagia karena hati kita yang mengizinkan kita tidak bahagia, betul? Maka bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Status hari Jumat. Bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Setuju? Ada yang bilang, aku tuh bahagia kalau punya harta yang banyak. Belum tentu. Ada nggak orang yang kaya gelisah? Ada tidak? Ada nggak orang yang kaya tapi hatinya tidak tenang? Ada tidak? Ada nggak orang miskin gelisah? Banyak. Ibu, mau tanya, tolong pilih, kaya gelisah, miskin tenang. Tidak ada pilihan ketiga, hanya dua pilihan. Kaya gelisah apa miskin tenang? Kaya tenang, betul? Punya suami, pilih ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan. Yang mana? Oke, berarti jawabannya bukan tentang kayanya, bukan tentang gantengnya, tapi tentang tenangnya. Betul? Maka dalam hidup jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Status hari Sabtu. Ulangi. Jangan minta senang, tapi minta, karena yang senang belum tentu, tapi yang tenang pasti. Sekali lagi siapin kameranya atuh. Buat status di TikTok nanti sekalian. Nanti pakai lagu Sang Dewi ya, lagunya bagus itu. Sok disiapin kameranya. Status Sabtu malam Minggu cocok ini mah, cocok bisa. Jangan memorinya habis. Sok. Siap? Status hari apa ini teh? Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Setuju? Ulangi, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Sekarang pertanyaannya, yang ngasih ketenangan itu siapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, ingat ke Allah, dekat ke Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka bunda teteh sayang, datang ke tempat ini pastikan, ya Allah, hamba mau tambah tenang, ya, tambah yakin sama Allah. Mohon maaf. Dah kita teh ngaji bukan karena kita udah pinter, betul? Kita ini berangkat taklim bukan karena kita udah solehah, betul? Justru kita teh ngerasa masih banyak yang kurang dalam kehidupan kita. Hari kita kurang apa? Ya Allah, kita banyak yang kurang. Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Ya. Nah kita banyak kurangnya tuh. Terus maka mohon maaf ya, kalau ada orang yang berangkat taklim, kemudian dia pulang taklim jadi sombong, punten.
Ada yang gagal dengan apa yang dia lakukan. Makanya bunda nggak boleh pulang dari sini ngobrol sama temennya. Ece apa? Kita mah alhamdulillah ya. Kita mah insya Allah tadi ngaji ya. Insya Allah kita mah ahli surga ya cuy ya. Masya Allah. Kita mah alhamdulillah ya cuy ya. Terus bunda tuh bilang gitu sama temennya. Terus bunda merendahkan temen yang lain. Tuh lihat. Ada Ibu Tuti. Dia mah gak pernah ngaji. Kerjaannya juga dia mah senam jumba tiap hari juga. Senam jumba tiap hari teh. Misalnya. Hati-hati ya. Bunda jangan selepas taklim menjadikan kita sombong. Betul? Yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara apa? Ada sikap sombong dalam dirinya. Maka mohon maaf, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Minggu. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Betul? Hari ini mohon maaf, banyak orang yang merasa pintar, tapi sedikit orang yang pintar merasa. Setuju? Maka mohon maaf, jangan merasa soleh, tapi harus belajar merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari Senin ini. Jangan merasa soleh, tapi harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Betul? Maka belajarlah bunda sayang, teteh sayang. Satu, niatnya untuk siapa? Allah. Kita datang taklim buat dekat sama siapa? Allah. Kita menghadiri taklim agar hidup kita makin baik di hadapan siapa? Allah. Maka jangan sibuk dengan penilaian manusia. Dan manusia mah ngelihat kita pasti beda-beda. Betul? Bunda teteh sayang, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Setuju? Bunda teteh lihat AA dari kiri, dari tengah, dari kanan. Sama apa beda? Beda. Beda. Mungkin yang kiri mah lihatnya agak sedikit cabi meren. Mungkin. Si Ahilman teh agak cabi misalnya. Mungkin yang kanan mah lihatnya agak sedikit tirus. Mungkin. Makanya Ahilman kalau foto pasti begini. Karena saya tahu ini yang agak bagus sedikit wajahnya ya. Mungkin yang depan mah lihat teh, nah hanya si Am ini bengkak gini badannya teh gitu. Jadi kita mah nggak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Setuju? Terus gimana atuh AA? Udah niatin semuanya hanya untuk Allah saja. Setuju nggak? AA waktu masuk tadi ada yang berbisik. Tahu Ustaz Hilman teh. Kenapa? Kasepnya Masya Allah. Ada sebagian yang begitu alhamdulillah senang Masya Allah. Tapi tadi ada juga yang dengar. Tapi sayang apa? Pendek gitu. Tuh. Dan sakit hati digituin teh. Jadi kumana AA? Ya udah. Ya semua orang memuji kita belum tentu menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Betul? Semua orang menghina kita belum tentu menjadikan kita hina di hadapan Allah. Betul? Sok pilih pujian dan cacian manusia. Mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Coba yang jawab pujian angkat tangan. Oh, yang jawab cacian. Ini yang tidak menjawab ada masalah apa besti? Cicing we. Tanya pujian tengah jawab, cacian tengah jawab. Oh, AA baru paham. Yang tidak menjawab rasanya punya jawaban yang berbeda. Apa itu Ahilman? Pujian dan cacian bagi orang beriman mah dua-duanya sama saja. Setuju? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Selasa itu depan. Selasa depan, udah sampai minggu depan ini masa sabulanan statusnya ayah. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul?
tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa? Karena dua-duanya sama saja. Dua-duanya sama saja. Hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan. Nyamuk mati akibat apa? Tepuk tangan. Makin dikasih tepuk tangan, makin dipuji. Kalau dia salah menggantungkan, ujungnya dia terbang tinggi, tapi dia tak tahu harus kemana dia berpijak. Betul? Dicaci tiap hari, mikir barangkali banyak yang salah dalam kehidupan kita. Terus gimana atuh Ustadz? Udah, hidup ini mah pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Betul? Yang penting mah Allah suka sama kita. Bunda datang taklim pagi ini, emang ujiannya sedikit? Banyak. Ada nggak yang uji kita? Ada. Ada yang bertanya, cie ngaji, gitu kan? Kamana atau ece, kamana ece, gitu kan? Kita teh bilang, iya aku mau ngaji, ya. Bunda mah lurus aja. Selama di jalan yang baik, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Betul? Kenapa? Karena akan ada aja komen sama kita. Ibu tahu nggak kisahnya Luqmanul Hakim sama anaknya? Tahu? Satu kali Luqman sama anaknya naik himar, ukurannya kecil. Satu kali dua-duanya naik, ada yang ngomongin atau tidak? Apa kata orang-orang? Ya Allah, eta himar kecil dinaikin sama dua orang. Dasar gak punya hati, kata orang teh. Kata Luqman, nak turun, gantian ayeuna mah. Kamu naik, bapak turun. Ada yang komen tidak? Apa komennya? Anak durhaka sama bapaknya. Anaknya naik, bapaknya malah turun. Kata Luqman, nak gantian, bapak naik, kamu turun. Ada yang komen tidak? Apa komennya? Bapak gak tahu diri, anaknya malah turun, bapaknya malah. Kata Luqman, nak turun dua anak. Dituntun itu himar. Ada yang komen tidak? Apa komennya? Orang gila. Udah punya himar bukan dinaikin malah ditinggalin. It's a life. Itulah yang namanya hidup. Betul apa betul? Maka tolong catat ini. Siapin kameranya. Status bagus ini. Tolong catat ya. Kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang datang dan apa yang pergi. Kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang datang dan apa yang pergi. Tapi kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati yang bisa memaknai setiap kehidupan kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Makanya direkam. Ustadz, kenapa bilang kebahagiaan bukan pada yang datang dan pergi? Karena yang datang dan pergi mah pasti akan ada terus, betul nggak? Waktu sekolah pengennya cepat apa? Lulus. Betul? Setelah lulus, masalah selesai? Tidak. Masih ada masalah? Apa? Nyari kerjaan. Betul? Udah punya kerjaan, masalah selesai? Tidak. Setelah bekerja, tambah masalah atau hilang masalah? Tambah masalah. Pengen nikah, dapat jodoh. Setelah berumah tangga, hilang masalah atau tambah masalah? Ini karunia kieu ya Allah. Pengen punya anak, setelah punya anak hilang masalah atau tambah masalah? Terus nyari apa hidup ini atuh? Ternyata semua tentang yang datang, semua yang pergi. Terus apa Ustadz? Tapi hidup ini tentang ketenangan hati. Nah, bagaimana cara Allah mengujinya? Cara Allah mengujinya salah satunya ciri kehidupan dunia itu, catat ini. Ciri kehidupan dunia itu salah satunya Allah berikan selama di dunia namanya ujian. Tuh 2, 3. Ujian. Apa namanya? Ujian.
Masalah. Bunda Teteh sayang, hidup ini tempatnya masalah. Selama kita hidup pasti punya masalah. Kalau tidak ingin punya masalah jangan alias. Makanya Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua. Kelihatan wajah banyak masalah kelihatan. Jangan tersinggung karena itu ciri orang yang hidup, betul? Kalau bunda kelihatan punya masalah, ada masalah, berarti kita teh masih apa? Masih hidup. Dan kalau mau lihat siapa di sini yang paling banyak masalahnya, gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Kenapa yang nyender ke tembok banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Mohon maaf. Mau itu bercandanya. Bercanda. Jadi hidup mah pasti ketemu sama yang namanya apa? Ujian. Mana keterangannya? Salah satunya ada di surat Al-Mulk ayat 2. Surat apa? Al-Mulk ayat 2. Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Rohim apa Gofur? Rohim apa Gofur? Anu hiji Rohim, anu hiji Gofur. Rohim apa Gofur? Rohim. Rohim apa Gofur? Gofur. Wa huwal azizul Gofur. Tuh kan cek abdi Gofur. Allah sampaikan kepada kita, apa kata Allah? Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Betul? Sebagai apa Ustadz? Sebagai ujian. Hidup ini tempatnya ujian sehat, ujian sakit, ujian kaya, ujian miskin, ujian punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, punya istri yang cantik, punya istri yang cerewet, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang belanja online terus, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang cemberut terus. Ujian. Kenapa Allah uji kita? Lihat kalimat selanjutnya. Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Punten. Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Yang keras, yang salah mana? Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Kalau ada kita yang dikasih masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Betul? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Status hari Rabu itu. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Bahkan kata Ahilman, masalah itu singkatan. Masalah
Masa mengenal Allah. Status hari Kamis. Masalah masa mengenal Allah. Bunda, teteh sayang, jujur, kalau dikasih masalah kita ngerasa nggak tambah dekat sama Allah? Betul? Kalau lagi dikasih ujian, merasa nggak kita pengen tambah taat ke Allah? Berarti kalau dengan ujian menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha bijaksana dan maha pengampun. Berarti di saat yang bersamaan ujian itu adalah tanda Allah mencintai kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon izin, mohon maaf, bersyukurlah kita yang hari ini masih disapa dengan ujian. Kenapa Ahilman? Karena ujian itu adalah kabar bahagia dari Allah Subhanahu. Apa kabar bahagianya? Setidaknya ada 4 kabar bahagia dari Allah untuk yang sedang diuji. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, ujian itu adalah pesan cinta dari Allah. Insya Allah. Kalau Allah sedang mencintai hambanya, kalau Allah sedang merindukan hambanya, maka Allah akan sapa hambanya itu dengan ujian. Dengan ujian. Dan tolong catat baik-baik ya. Ujian itu ada 2. 1, ujian itu sesuatu yang membahagiakan untuk kita. 2, ujian itu sesuatu yang tidak baik untuk kita, yang gak kita suka, itu juga ujian. Mana keterangannya AA? Lihat surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Surat ke-21 ayat 35. Coba dibuka. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Selama dia hidup, maka dia akan mengalami apa? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada ayatnya? Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian apa? Bisyari, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang buruk, wal khairi, dan sesuatu yang enak atau sesuatu yang baik. Sebagai apa Ahilman? Fitnah, sebagai ujian. Insya Allah. Jadi ujian itu tidak serta-merta yang gak enak aja. Boleh jadi yang enak juga adalah ujian. Apa ujiannya? Kalau dikasih yang enak, berarti ujiannya adalah ujian syukur. Kalau dikasih yang tidak enak, berarti ujiannya ujian sabar. Betul? Kalau dikasih yang enak, berarti ujiannya ujian syukur. Kalau dikasih yang gak enak, ujiannya ujian sabar. Pertanyaannya, Bunda, lebih senang diuji sama yang enak atau sama yang gak enak? Senengnya mah dikasih yang enak. Padahal biasanya kalau naik kelas itu makin tinggi tingkatannya, ujiannya makin enak makin gak enak. Ulangi. AA, S3, S2, S1. Ujian S3, S2, S1 sama atau beda? Makin jadi doktor ujiannya berat atau tidak? Tapi gelarnya doktor. Masya Allah. S2 2 kali ujiannya juga berat juga. Berarti makin kita diuji, kalau ujian yang gak enak, berarti sebentar lagi akan ada kebahagiaan. Betul? Nah pertanyaannya, AA, apa kabar bahagianya? 1, ternyata ujian itu pesan cintanya siapa? Allah. Maka perhatikan surat Al-Ankabut ayat 2. Surat apa? Al-Ankabut ayat 2. Allah sampaikan,
Apakah kamu mengira telah beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji? Betul? Sok. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam diuji atau tidak? Ujiannya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Oke. Dibanding dengan ujian kita, lebih besar ujian baginda Nabi atau ujian kita? Ujian kita mah bunda sayang, teteh sayang, gak ada seujung kukunya daripada ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Maka mohon izin, mohon maaf, siapapun yang hari ini sedang diuji, sambutlah ujian itu sebagai pesan cintanya siapa? Allah kepada kita. Berarti Allah sedang merindukan kita. Yang kedua, apa kabar bahagia yang Allah berikan untuk yang sedang diuji? Yang sedang diuji itu Allah berikan kabar bahagia. Apa? Dijanjikan surga dalam hidupnya. Ya Allah, Ustadz, kenapa yang diuji dijanjikan surga? Iya, karena saat dia diuji, dia sabar menghadapinya. Dan Allah sampaikan, nanti di surga akan ada malaikat yang menyambut dengan kalimat apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam, selamat untukmu yang sabar. Bagaimana kita bisa sabar kalau diuji ketika di dunia kita tidak mau? Betul? Bukankah orang kelihatan sabarnya kalau diuji? Bukankah orang kelihatan kualitas sabarnya kalau dia mendapatkan ujian? Maka makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin besar potensi surga dalam hidupnya. Ulangi, makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, makin besar potensi surga yang Allah siapkan untuknya. 3. Ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dihapus. Yang hadir di sini dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Coba, siapa di sini yang paling banyak dosanya? Jawab atuh ece, saya gitu. Siapa yang paling banyak dosanya? Siapa yang paling banyak maksiatnya? Siapa yang sering banyak kehilafannya? Punten mohon izin ya, kita teh dihormati dan dimuliakan 2 alasannya. 1, karena Allah kasih casing sama kita. Betul? Jadi kelihatan ini kaya, ini keren, ini pinter, ini populer. Casing. Dan yang kedua, karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Setuju? Jadi mohon maaf, jangan sombong, jangan besar kepala, nanti nggak cukup helm. Apa tuh yang mau kita sombongkan dan kita mah nggak punya apa-apa, betul nggak? Terus gimana Ustadz, kita banyak dosa, kita banyak salah, ya? Maka tadi kata Ahilman disampaikan, kenapa orang dimuliakan? 2 alasannya, karena Allah kasih casing. Bisa nggak Allah ambil lagi casingnya? Bisa nggak Allah ambil lagi titipannya sama kita? Bisa. Kaya, miskin, terkenal, itu kan di dunia saja. Sampai ke kubur nggak ada. Eta kuburan orang kaya nggak ada. Eta kuburan orang miskin nggak ada. Itu selesai, dunia selesai. Setelah itu semuanya hamba Allah, kembali semua kepada Allah. Betul? Maka mohon maaf hari ini, jangan sombong dengan apa yang hanya dititipi, karena satu saat pasti diambil lagi. Terus yang kedua apa? Karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Berarti semua punya dosa atau tidak? Ini catatan bagi semua. Jangan terlalu pandai melihat kesalahan orang lain. Kita ini kadang-kadang suka gatal kalau lihat orang salah teh. Kamu nanya kan ujungnya itu nanti.
Liar kamunya. Susah, kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Bunda sayang, catat ini ya. Hidup kita itu setidaknya akan mengalami 12 etape kehidupan. Berapa? 12. Lihat ini. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan, 7 alam dikumpulkan, 8 alam ditimbangkan, 9 alam dihitungkan, 10 alam diberikan pertolongan, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan namanya Syiratul Mustaqim, ke-12 baru ditentukan akhiratnya surga atau neraka. Ada berapa? Bisa mengulangi? Yang bisa kasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Nah, penting ini. Coba diulangi biar nempel. Manusia mengalami berapa kehidupan? Yang pertama alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah kita lewati? Yang kedua alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Yang ketiga alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati. Betul? Ingat, dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Akan ada masa dunia selesai, semua akan kembali kepada Allah. Betul? Apa ujung dunia ini Ustadz? Mati, semua akan mati. Ahilman, lihat ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Calon mati, semua pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di luar, yang di atas, yang di tengah, Ustadz Hilman. Aa kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda udah mati ada atau tidak? Dikit apa banyak? Bahkan menurut penelitian yang masih muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Sok buktikan. Aa belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Asa nggak ada gitu. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Anak muda. Betul? Aa belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada yang begitu. Yang begitu biasanya siapa? Anak muda. Betul? Nenek kakek meninggal oplosan minuman keras. Asa nggak ada yang begitu mah. Yang begitu mati biasanya siapa? Anak muda. Betul? Maka mohon izin, mohon maaf, mati mah nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibu-ibu duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, ibu-ibu duluannya. Ustadz, bisa jadi tua, bisa muda, bisa. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa. Atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Jadi yang duluan siapa? Ustadz we. Jadi dunia mah nggak lama, nanti masuk alam kubur, betul? Alam kubur akan kita datangi, alam kubur nanti alam kiamat akan terjadi, alam dibangkitkan, alam dikumpulkan, alam ditimbangkan, alam dihitungkan, alam diberikan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjalan di sebuah jembatan baru surga dan nerakanya. Bukankah tujuan kita bukan dunia? Tujuan kita adalah surganya Allah, betul? Maka mohon izin, mohon maaf, berarti kalau dikasih ujian di dunia karena Allah ingin mengingatkan kita, boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan. Betul? Iya. Maka bunda sayang, sok ya, yang ngerasa bahwa kenapa ya ujian aku tuh ini banyak banget? Nggak apa-apa. Dan boleh jadi Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ternyata orang yang selama di dunia ujiannya banyak dan dia ridho dengan ujian itu, maka saat dia kembali kepada Allah hisabnya diringankan. Kenapa? Karena ujiannya Allah dahulukan ketika hidup di dunia.
Pertanyaannya, Bunda nerima itu atau tidak? Dan yang keempat, kenapa Allah berikan ujian? Apa kabar bahagianya? Allah ingin naikkan derajat kita. Masya Allah. Ada berapa kabar bahagianya? Ada berapa? Untuk yang sedang diuji, catat baik-baik kabar bahagia dari Allah ini. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh siapa? Allah. Yang kedua, orang yang sedang diuji itu berarti orang yang sedang dijanjikan surga oleh siapa? Allah. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu berarti orang yang sedang dihapuskan dosa-dosanya oleh siapa? Allah. Dan yang keempat, orang yang sedang diuji itu adalah orang yang sedang ditingkatkan derajat hidupnya oleh siapa? Allah. Maka Bunda sayang ya, kembali kepada poin yang tadi. Bunda yang sedang diuji, mau nggak dapat 4 hal ini? Mau atau tidak? Jawabannya tergantung sikap kita ketika menghadapi ujian itu. Sama kayak tadi Ahilman bilang, kalau ada orang yang ikut ujian, kemudian gagal ujiannya, yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Kalau ada orang yang dikasih masalah dalam hidupnya, dikasih ujian dalam hidupnya, maka yang harus dipastikan bukan hanya ujiannya, tapi juga sikapnya. Pertanyaannya, emang orang itu sikapnya macam-macam ketika diuji? Macam-macam. Tolong catat. Ada 5 karakter orang yang ketika menghadapi ujian. Ada berapa? 5. Yang pertama, ada orang kerdil, sibuknya membesarkan masalah. Apa yang pertama? Orang kerdil, orang kecil, sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya kecil, tapi dibesar-besarkan. Jadi besar atau tidak? Hati-hati. Padahal biasa aja, tapi ngerasa paling gede masalahnya. Yang bikin gede itu bukan masalah, hanya cara pandangmu dengan masalah itu. Yang kedua, ada orang bodoh, sibuknya mengeluh dengan masalah. Ibu, teteh sayang, mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada mengeluh jadi tambah masalah. Setuju? Yang pertama tadi orang apa? Orang kerdil, sibuknya apa? Membesarkan masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan. Yang kedua orang apa? Orang bodoh, sibuknya apa? Mengeluh dengan masalah. Kenapa disebut orang bodoh? Dia lupa ada janji Allah untuk yang diuji. Betul nggak? Ada pesan bahagia dari Allah. Kenapa dia nggak mau? Malah kemudian dia mengeluh. Liar. Mengeluh dengan masalah. Yang ketiga, orang biasa, sibuknya membicarakan masalah. Ibu punya teman yang kalau ketemu dia ngomongin masalah, kira-kira kita kebawa masalah apa enggak? Ibu berteman sama orang yang kalau ketemu temen masalah terus. Liar teh ka urangna? Liar enggak ke kitanya? Lihat wajah dia temen masalah terus. Awal bulan ngomongin SPP anak sekolah, tengah bulan cicilan motor, tengah bulan lagi cicilan rumahnya, akhir bulan ngomongin suaminya. Ya Allah, aku teh ketemu kamu biar tenang, kenapa jadi tambah rudet gini? Ibu teh nggak ada masalah, tapi punya teman yang suka jadi bawa masalah. Kebawa masalah atau tidak? Ibu teh dengerin masalah dia. Ibu sampai ke rumah cerita sama suami kita, ayah, apa teman bunda? Siapa? Ceida. Kenapa Ceida teh? Cek suami teh, emang Ceida kenapa? Nya Ceida teh, ya sama suaminya berantem. Karena suaminya teh punya wanita yang ketiga, suaminya teh. Nanti ayah jangan kayak suami Ceida ya ayah ya. Cek si ayah, jadi orang nuliur. Perasaan masalahnya Ceida. Jadi kita yang dituduh sama si Ceida, coba. Ada Ceida di sini ada.
Berdamai dengan Cida insya Allah ya. Ini mah contoh aja. Ada Cida juga ya. Ada juga Cida di sini ya. Memang Cida mah pasaran meureun namanya tehnya. Cida. Mata kan kuah dicontohkan tadi. Ribet. Kita nggak punya masalah. Teman kita punya masalah. Ngomongin masalah. Ketularan masalah atau tidak? Ketularan. Makanya Bunda Teteh sayang, berteman itu pastikan dengan teman yang positif pengaruhnya. Betul? Bunda, punten ya guys, kadang-kadang ada, bukan di sini mungkin ya di sana kali ya. Di sini mah insya Allah enggak gitu ya. Enggak jauh beda. Masuk rada gemes sama yang bikin status, ada macam-macam. Gini statusnya teh. ZZZ ngantuk ayah. Bunda lagi taklim ya, lagi taklim kia. Ada status ZZZ ngantuk. Kita ke bawah ngantuk nggak? Ngaruh kan ke kita kan? Ada lagi yang begini. Statusnya teh warna hitam. Terus ada tulisan di bawahnya, buat yang ngerti aja. Maksudnya apa? Itu status macam apa? Coba. Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Ya Allah meniriweh. Coba. Gambar hitam, tulisan buat yang ngerti aja. Kita nih yang baca penasaran apa tidak? Kita kan liatin kan, ada apa ya? Kenapa ya dia teh ya? Alah, Ustaz kenapa ya? Ujungnya kita teh WA ke dia. Besti, kamu kenapa? Besti, kamu cerita atuh Besti. Besti. Si Besti teh nggak ngejawab. Bikin lagi status yang baru. Makasih udah pengertian sama aku. Maksudnya apa? Saya teh pengen tahu masalahnya apa. Kenapa dibikin status yang lagi? Liar teh kitanya. Pusing nggak? Ibu pernah nggak ada status begini, hari Sabtu, gini statusnya teh, at home alone, di rumah aja sendiri. Maksudnya apa? Mau diajak healing, pengen jalan-jalan. Kita teh jadi nggak nikmatin jalan-jalan. At home alone jadi riweuh sorangan. Kita nggak punya masalah jadi ke bawah masalah, betul tidak? Ibu, Ustaz juga suka anehnya, punten. Kenapa Bunda teh sayang kalau taklim, kenapa duduknya harus sama orang yang dikenal di sampingnya? Kenapa? Kenapa harus begitu? Mah pernahnya, mohon izin, ini mah fenomena, nggak tahu di sini sama atau enggak gitu ya. Kita teh janjian sama teman kita, Besti, itu hari Kamis di An-Nabawi ada Ustadz Hilman. Yang mana? Ini yang di TikTok teh. Aku mah favorit dia mah. Favorit aku mah sama dia teh. Udah mah lembut suaranya. Aku mah favorit banget sama dia teh. Terus kayak gitu nggak sih? Terus ibu teh bilang, Besti, nanti kita ngaji ke sana yuk. Singkat cerita hari Kamis, si Besti teh telat. Bunda duluan. Makin kesini jamaah makin banyak kan? Kieu Bunda teh. Bunda di sini duduk set, di sini pakai tas. Ada yang begitu apa enggak? Ada. Yang mana orang? Orang datang yang baru, orang lain ditanya, Ibu kosong apa enggak? Ada yang nanya lagi, Ibu kosong. Temen aku sama yang lain teh, emang ada siapa Bu? Ada temen aku. Sok saya mau tanya, apa coba itu maksudnya apa? Buat apa? Justru taklim itu kan biar kenal sama orang lain, betul apa enggak? Betul enggak?
Ternyata setelah Ahilman survei, ternyata memang si Besti mah duduknya teh barengan biar ada yang diomongin. Betul apa enggak? Kita teh nanya, Ece, Ari kamu kenapa sama dia terus? Aa, sama si Ece eta mah ada we gosip teh, seru. Ada aja yang diomonginnya teh. Sok, ibu, kalau kita duduk sama yang nggak dikenal, pasti kita khusyuk. Tapi kalau sama yang kenal, ibu lagi khusyuk, tiba-tiba dia ngebisikin, Besti, 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 Besti. Bunda teh lagi khusyuk, lagi nulis, lagi merhatiin Ahilman ya. Kata si Besti, Besti, naon sih naon? Kesel kita teh atuh dah. Apa? Kata si Besti, lihat, lihat, lihat. Apa? Baris 2, jarum jam 5. Baris 2, jarum jam 5. Ditanya ku si Besti teh, emang kenapa? Lihat, jilbabnya kembang-kembang. Emang kenapa? Masalahnya apa? Kata si Besti teh, tahu nggak? Itu teh taplak meja. Aku juga tahu itu teh. Kemarin lagi diskon 11-11 di Shopee, ada yang kayak begitu. Taplak meja. Aku juga lihat kayak gitu. Abis ngomongin yang lain, ngomongin yang dicari we. Temennya teh ini emang suka begitu, nyari masalah we gitu. Lihat yang lain, ketemu. Ece, apa? Lihat, baris 5, jarum jam 9. Kenapa emangnya? Bulu matanya, reka mana atuh meni gaya banget coba. Dia teh nggak nyadar, yang diomongin begitu dia juga begitu. Udah beresin ngomong jamaah, beres jamaah ke Ustad. Besti, ini Ustad Hilman ya. Aslinya lebih kasep, Masya Allah. Aku mah mau punya suami kayak gitu teh, mau aku mah. Kata si Besti teh, kamu mau, tapi Ustadznya nggak mau sama kamu. Udah ngomongin Ustadz, beres, nanya lagi, Besti, nanti jadi kan ngebaso abis ini tuh. Belum beres ngajinya, udah janjian ngebaso. Ada nggak yang begitu begini? Ada. Ada. Yang mana orang? Berarti punten. Ada orang biasa sibuknya apa? Membicarakan masalah. Makanya kalau berteman jangan sama yang teman bermasalah. Pasti kabawa masalah. Betul? Ulangi. Karakter orang ketika menghadapi masalah. Satu, orang apa? Orang kerdil. Sibuknya apa? Membesarkan masalah. 2, orang bodoh. Sibuknya apa? Mengeluh dengan masalah. 3, orang biasa. Sibuknya apa? Membicarakan masalah. 4, orang besar. Sibuknya mengatasi masalah. Orang besar mah sibuknya apa? Mengatasi. Pokoknya solusi. Padahal tidak semua masalah butuh solusi. Ibu, kalau ada teman yang lagi cerita masalah, jangan diceramahin. Kabur besok dia pasti. Orang kalau sedang cerita maunya apa? Didengarkan. Tuh, 2, 3. Didengarkan. Kalau orang lagi cerita, ibu jangan langsung. Lagi, Besti, aku mau cerita. Apa? Aku tuh lagi diuji banget sama suami aku. Langsung ibu bilang gini, dengerin ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Eta si Besti lagi cerita, baru sekalimat langsung ibu ceramahin. Ujungnya ibu berantem sama dia. Kamu mah gak pernah peka sama aku teh. Aku tuh lagi cerita. Iya tapi kamu dengerin, aku dengerin. Dia lagi terluka, lagi tersakiti. Karena menurut pengalaman Ahilman, banyak perempuan itu kalau udah cerita, dia hanya butuh cerita. Karena kadang-kadang jawabannya dia jawab sendiri. Cerita sendiri, jawab sendiri.
Apa? Aku tuh lagi diuji sama suami aku tuh nggak nyangka banget begini. Kan aku tuh harusnya lebih sabar ya ya, aku tuh harus lebih ridho ya ya, lebih bersyukur sama Allah ya. Kata saya, nanya seorang, jawab sendiri. Ternyata memang hanya butuh untuk didengarkan, betul? Maka mohon maaf, orang besar bagus, sibuknya ingin mengatasi masalah, tapi tidak semua masalah harus diselesaikan. Apa yang kita butuhkan? Nomor 5. Siapa? Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Siapa yang kelima? Orang beriman sibuknya naik derajat karena masalah. Ibu, yang paling penting dari masalah bukan hanya solusinya, tapi yang paling penting hikmah di balik masalah itu. Apa pelajarannya? Apa hikmahnya? Apa ini ilmu yang Allah mau kasih ke saya dengan masalah yang dikasih ini? Betul? Ibu kira-kira masuk kategori yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Maunya masuk yang mana? Maunya masuk yang mana? Baik. Kita maunya masuk kategori yang kelima. Jadi orang beriman yang naik derajat karena mau atau tidak? Mau atau tidak? Karena yang bisa mendapatkan ini adalah orang yang ketika diuji, ujiannya mengantarkan iman dalam kehidupannya. Apa poinnya? Dia menjadi orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan selanjutnya, gimana caranya agar kita masuk kategori orang beriman ketika sedang diuji? Jawabannya, ketika ujianmu terasa berat, maka ada 3M. Ada berapa? 3M protokol keimanan. Tuh, kan biasa protokol kesehatannya. Iya mah 3M protokol keimanan ketika diuji. M yang pertama, sikapnya adalah menerima. Tuh 2, 3, menerima. Bunda sayang, teteh sayang, kalau sedang diuji, sikap yang pertama apa? Menerima. Coba tangannya angkat, simpan di dadanya, bilang menerima. Tuh 2, 3. Kalau sedang diuji jangan komplain. Kalau sedang diuji jangan nyalahin keadaan. Ya Allah, kenapa saya diuji? Ya Allah, kenapa harus saya? Kenapa? Makin ibu komplain, ujiannya ada atau tidak? Datang atau tidak? Datang, udah ada. Buat apa kita komplain sesuatu yang sudah ada? Terus gimana tuh Ustaz? Ridho, nerima apa yang Allah beri. Kenapa? Karena Allah tidak akan mungkin memberi sesuatu yang tidak baik untuk kita. Maka pertanyaannya, gimana biar kita bisa ridho menerima? Tolong catat. Ada 3 ayat yang harus Bunda tadaburi agar bisa punya sikap menerima. Ada berapa tadi? Setidaknya ya. Yang pertama, kalau kita mau belajar menerima, nanti dibuka surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Apa bunyinya Ahilman sebutkan terjemahannya. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Boleh jadi sebaliknya. Buruk menurutmu tapi baik menurut Allah. Baik menurutmu tapi boleh jadi buruk di mata Allah. Allah maha
Allah lebih, kita tidak. Jangan sok. Ulangi. Allah maha, Allah lebih, kita tidak. Jangan sok. Ustadz, kenapa aku diuji dengan suami yang seperti ini? Shh. Boleh jadi pintu surgamu terbuka nanti karena engkau sabar menerima suami yang seperti ini di dunia ini. Terus gimana? Ibu nih kadang-kadang kalau ada masalah suka mintanya sama manusia, capek. Ayah teh berubah tuh. Aku teh udah nggak kuat sama ayah teh. Aku teh pengen ayah lebih soleh, lebih berubah, lebih baik. Kira-kira suami ibu berubah atau tidak? Kata suami ibu, Ari kamu ngomong naon? Kamu teh ngomong apa? Makin kita makin amburadul. Terus gimana tuh Ustadz? Shh. Bilang sama Allah, ya Allah, itu suamiku, makhlukmu ya Allah. Lembutkan hatinya. Kalau nggak lembut, cabut usianya. Pusing ya Allah, saya juga lihatnya ya Allah. Jangan begitu atau doanya kumaha sih. Jangan begitu doanya ya. Bilang sama Allah, ya Allah, tidak mungkin engkau menitipkan ini kecuali engkau nyiapin kebaikan untuk hamba ya Allah. Betul? Kan rumah tangga tuh semuanya nggak mulus-mulus aja, betul nggak Bu? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana status hari Jumat cocok tah itu. Jadi gimana Ustadz? Kan rumah tangga emang begitu, betul? Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada tidak? Siapa contohnya? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh. Siapa istrinya? Ibu Nuh. Meneliur atau sahanya nges betereh Ibu Nuh weh. Nabi Nuhnya soleh, Ibu Nuhnya tidak soleh. Nabi Lut soleh, istrinya siapa? Cek Lut. Ibu Lut tidak soleh. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Firaun. Siapa istrinya? Ibu Aun weh. Asia. Firaunnya tidak soleh, Asiahnya soleh. Betul? Ibu namanya siapa? Asia. Ibu istri Firaun berarti? Bukan atumannya. Yang ketiga, ada yang suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada tidak? Siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ummu Lahab. Istrinya teh Ummu Jamil. Ibu Lahab. Ummu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Abu Lahabnya tidak soleh, Ummu Jamilnya tidak soleh. Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Sok, kalau ibu punya suami, mau kayak Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Nabi Ibrahim? Caknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh istrinya dua, Siti Sarah sama Siti Hajar. Udah nggak bisa digolang, nggak udah itu ibu udah milih itu tadi, udah milih itu. Jadi Ustadz, hidup ini bukan tentang apa yang kita mau, tapi hidup ini tentang apa yang Allah mau. Betul? Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak siapa yang paling baik? Kita punya mau, Allah punya mau. Mau siapa yang paling baik? Untuk apa kita mau tapi Allah nggak mau dengan kita? Udah, sikap yang pertama apa? Menerima. Yang kedua ayatnya apa Ustadz? Al-Baqarah 286. Surat apa? Al-Baqarah 286. Apa bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Berarti kalau hari ini ada yang merasa diuji, kenapa aku yang diuji? Karena Allah tahu kamu yang kuat menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain mah enggak kuat. Kenapa? Aku tuh dulu berharap suami aku tuh kayak Hilman begini. Tapi yang ada begitu aku mah. Ibu mohon izin. Kalau hidup mau bahagia, rumusnya ojo dibandingke. Apa rumusnya? Ojo dibandingke. Betul? Jangan membandingkan hidupmu dengan hidup siapa? Orang lain. Sok, Ustadz mau tanya, ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Jangan. Barusan dikasih tahu ilmunya masih mau-mau juga. Suami ibu sama sama apa beda? Sama apa beda? Kasepan saha? Gantengan siapa? Jawab yang jujur. Kalau ibu jawab gantengan suami ibu, besok ibu ke rumah sakit, periksa matanya. Betul jawabannya, lebih ganteng suami ibu. Kenapa? Karena yang mau sama ibu suami ibu. Apa gak mau sama ibu? Ibu mau bilang ke saya, menikah sep, menikah ganteng, nggak ngaruh. Saya nggak akan tergoda sama ibu. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau sekarang ditanya, bagi saya siapa perempuan yang paling cantik? Istri saya. Bagi ibu, siapa suami yang paling ganteng? Suami ibu. Bagi ibu, anak siapa yang paling soleh? Ibu nggak akan bilang, nah tuh lihat pak, tuh lihat, kamu tuh lihat Ustadz Hilman, udah mah kasep, baik, lembut. Jangan begitu, betul? Ibu dibandingin sama orang, mau atau tidak? Suami ibu bilang gini, ibu teh olahraga atuh, olahraga ibu teh. Ibu teh olahraga. Tuh lihat tetangga kita siapa? Tuh Ceida. Badannya bagus, mana cantik, itu kan. Jangan dibandingkan, betul? Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Maka jangan dibanding-bandingkan. Terus gimana? Ridho, terima. Kenapa Allah menguji kita? Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat dengan ujian itu. Yang tiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat sabaraha? 5 dan 6. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada, sesungguhnya bersama kesulitan ada. Hidup ini nggak akan hujan terus, betul? Hidup ini nggak akan mendung terus, betul? Nggak akan panas terus, betul? Badai pasti, hujan pasti, berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Udah jodoh pasti bertemu atuh. Terus gimana tuh Ustadz? Dah hidup mah begitu. Kadang ada senang, kadang ada susah. Betul? Yang lagi senang jangan sombong, yang lagi susah jangan putus asa. Dah hidup mah kayak roda yang berputar. Betul? Apa tugas kita? Ridho, menerima. Tuh 2, 3, menerima. Mulai hari ini yang lagi diuji udah nerima apa belum? Kalau belum nerima pasti nggak akan kuat. Karena kita akan sibuk mencari kesalahan. Kenapa begini? Kenapa begini? Begini kenapa? Kenapa begini? Begini capek. Jangan nyari kambing hitam, karena kambing putih juga banyak. Untuk apa cari kambing hitam? Orang Tangerang, catat ya, kalau nyari kambing jangan ke Cirebon,
kejauhan. Yang dekat aja di Tangerang juga banyak. Coba lihat. Maka nanti yang kedua, M-nya adalah menyadari. Apa yang kedua? Menyadari. Angkat tangannya boleh? Oke, simpan di kepalanya boleh? Menyadari. Tuh, 2, 3. Menyadari. AA, maksudnya menyadari apa? Gimana caranya kita sadar? Yang ketiga, M-nya apa? Mendekat. Tuh, 2, 3. Mendekat. Mendekat. Tuh, 2, 3. Mendekat. Mendekat kepada siapa? Gimana cara mendekatnya? Apa amalan yang bisa mendekatkan kita dengan Allah sehingga ujian terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk kita? Bagaimana cara menyadarinya? Bagaimana cara mendekatnya? Ketika kita sedang diuji, insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Sudah jam 11 lebih 5. Masih mau kajian? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Masih mau enggak Ustaz kesini lagi? Masih boleh enggak? Bener? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? AAT kalau kesini agak lumayan perjuangannya. Karena Ahilman tinggalnya di Bogor. Jadi agak lumayan kalau kesini. Ini juga karena tadi ada syuting di di Jakarta, jadi bisa langsung ke sini. Jadi insya Allah nanti kita pastikan kita masih ada PR bahas 2M lagi ya. Ketika ujian terasa berat bagian kedua. Nanti judulnya ketika ujian terasa berat bagian kedua ya. Pokoknya setelah dari sini belajar lebih satu dulu, menerima. Jangan komplain, jangan menyalahkan keadaan, dan insya Allah Allah tambah ridho dengan apa yang kita lakukan. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Izinkan Ahilman memimpin doa pagi ini. Ibu, hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Ada kebaikannya? Bisa kita amalkan? Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita jadi pribadi yang makin baik dari hari ke hari insya Allah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang sering menangis karena dia bertobat atas dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang senantiasa terbuka untuk mendekat Allah Subhanahu wa taala. Bunda sayang, teteh sayang, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua yang hadir pagi ini ya Allah. Rahmati majelis taklim kami pagi ini ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami pagi ini ya Allah. Jadikan kami semua yang hadir semakin mencintai dan dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar,
Duhai Allah yang Maha Pengampun, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Allah, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosa-dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, yang banyak aib dalam hidupnya, Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, kami sadar jika hari ini ada musibah yang menghampiri kami, karena itu disebabkan dosa-dosa kami. Kami sadar ya Allah, jika saat ini ada ujian yang datang kepada kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ighfir lana dunubana ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Bunda Teteh sayang, ayo kita ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Tubuh kita. Allah, ampuni mata kami jika pernah melihat yang haram. Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Ampuni lisan kami sering menghina dan menjatuhkan orang lain. Ampuni tangan kami ya Allah jika pernah menyentuh yang haram. Ampuni perut kami ya Allah jika pernah makan harta yang haram. Ampuni kemaluan kami ya Allah jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni kaki kami ya Allah jika kaki ini pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, ampuni kami yang sering melalaikan perintah-Mu, sering meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat, jarang baca Al-Quran. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Allah, ampuni kami di sini jika pernah durhaka kepada orang tuanya. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jika orang tua kami telah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami. Ampuni kami belum bisa menjadi istri yang baik. Ampuni kami belum bisa menjadi suami yang baik. Ya Allah, rumah tangga kami banyak dosa. Ya Allah, ampuni kami belum bisa menjadi ibu yang baik. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rukunkan rumah tangga kami, jaga rumah tangga kami, selamatkan pasangan kami dimanapun dia berada ya Allah. Ibu yang punya anak, hadirkan wajah anaknya, dekatkan wajah anaknya, sebut nama anak kita masing-masing. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama Isa, ya Allah, takdirkan semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, takdirkan anak kami menjadi anak yang menghafal Al-Quran, yang paham Al-Quran, yang mengerti tentang kedekatan denganmu ya Allah. Allah. Kemampuan kami jadi orang tua ada batasnya ya Allah.
Tapi kekuasaanmu tidak terbatas ya Allah. Bunda, teteh, sekarang silakan berdoa masing-masing sesuai hajatnya, sesuai masalahnya, sesuai ujiannya masing-masing. Ayo berbisik sama Allah, katakan ya Allah, ya Allah. Ayo, yang punya masalah di keluarga, di rumah tangga, dengan urusan ekonomi dunia, minta sama Allah. Minta diistiqomahkan hati ini dekat sama Allah. Allah, Allah, Allah. Jika ada di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, tanamkan ridho di hatinya. Hapuskan dosa-dosanya ya Allah dengan sakit. Ada yang punya aib, tutupi aibnya ya Allah. Ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah, Allah, temani kami ya Allah, bersamai kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Allahumma raddina biqadha'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika ya Allah. Mampukan hati kami ridho dengan semua ketentuanmu. Mampukan hati kami sabar dengan ujian darimu. Mampukan hati kami bersyukur atas semua nikmat darimu. Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu. Kumpulkan kami semua nanti lagi di dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah, dan berikan semua yang terbaik untuk kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.